Halo Sobat Pasir, ketemu lagi dengan gue Abi Rubio. Banyak orang bercerita menggunakan tulisan, ada juga menggunakan gambar. Tapi gue pakai pasir. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel gue ini, gue ucapkan selamat datang dan salam kenal. Gue berprofesi sebagai pelukis pasir sejak tahun 2013. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan cerita atau sejarah dari sebuah perusahaan atau biografi seseorang dalam bentuk lukisan pasir. Kadang juga gue akan menyelipkan behind the stage atau behind the show, apa saja sih yang disiapkan seorang pelukis pasir sebelum naik atas panggung. Kadang juga gue akan melakukan tribute terhadap sesuatu yang gue suka atau seorang yang gue hormati dalam bentuk lukis pasir. Kali ini gue akan merangkum sebuah Kulzum atau kuliah via Zoom yang digagas oleh temen gue yang juga owner dari sebuah event organizer bernama Funfair Indonesia, yaitu Om Dante Irwansyah. Beliau cukup jeli dalam melihat sebuah permasalahan dan juga peluang di baliknya. Sejak virus corona melanda dunia dan masuk ke Indonesia, banyak usaha atau kegiatan yang ditiadakan maupun ditunda. Kulzum ini digagas Mas Dante sebagai bentuk movement untuk tetap berkarya dan menjadi inspirasi agar tetap optimis di masa pandemik. Tema yang diangkat kali ini adalah tema yang dekat dengan pasangan suami istri ketika mereka diinstruksikan untuk work from home atau dalam masa karantina. Sesuai dengan thumbnail, bosen sama yang di rumah. Rasa-rasanya kita tidak sah untuk membahas tentang pernikahan kalau tidak mengundang ahlinya pernikahan atau konsultan pernikahan, yaitu Mas Indra Noveldi. Gue inget tahun 2014 gue sempat membeli bukunya beliau, yaitu berjudul Menikah untuk Bahagia. Waktu itu gue lupa temen gue yang menyarankan untuk beli buku ini atau memang gue lagi ada masalah dan buku itu belum khatam gue baca. But it's okay, buku ini benar-benar menginspirasi banyak orang, terutama pasangan suami istri yang ingin menyelamatkan pernikahannya atau mungkin yang belum menikah atau yang mungkin baru akan menikah. Silahkan cari buku ini, Menikah untuk Bahagia. Ini panduan buat kalian dalam mengarungi bahtera pernikahan. Sekali lagi gue bilang terima kasih buat Mas Dante karena sudah mengenalkan gue dengan Mas Indra Noveldi. Kemarin gue diundang Mas Dante untuk ikut Kulzum bersama Mas Indra, dan akhirnya gue mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, sharingnya luar biasa, dan kenal dengan banyak orang di Kulzum ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkuman Kulzum Mas Indra, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe untuk bisa dapat update tiap kali gue posting lukis pasir, atau bisa juga untuk follow akun Instagram gue @abrubio_senartist. Kalian bisa melihat apa saja karya yang sudah gue buat, siapa tahu menginspirasi kalian dalam berkarya. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, atau jika bingung atau ada pertanyaan atau mungkin saran, silahkan komen di kolom bawah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai rangkumannya dalam bentuk lukis pasir. Sejak virus corona masuk Indonesia yang diprediksi telah masuk ke Indonesia sejak minggu ketiga Januari 2020, beberapa istilah seperti pandemic, lockdown, work from home mendadak menjadi trending topik. Seiring merebaknya coronavirus disease 2019 atau COVID-19, sehingga banyak kantor publik atau pemerintah maupun private sector menyarankan karyawannya bekerja dari rumah. Tak terlepas juga untuk anak yang bersekolah, turut diinstruksikan untuk learn from home atau belajar dari rumah. So, kesimpulannya, kali ini semua anggota keluarga secara utuh berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama setiap hari. Menyenangkan sekali, bukan? Ada yang bermimpi agar bisa bekerja di rumah karena tidak tahan dengan macet jalanan. Ada juga yang bermimpi bisa bermain bersama anak. Nah, kini semua bisa terwujud. Namun di balik momen menyenangkan ini, menyimpan kisah sedih yang jika dibiarkan akan berdampak buruk untuk masa depan keluarga. Menurut Lu Sijun, manajer pencatatan pernikahan di Dazhou, Provinsi Sichuan, menceritakan ada 300 pasangan yang hendak bercerai sejak 24 Februari 2020. Berita ini ternyata tidak berhenti hanya di Cina.
Ketika Cool Zoom ini baru dimulai, Mas Indra sudah banyak dapat laporan dan curahan hati dari beberapa rekannya, suami atau istri menjadi suka marah terhadap pasangannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menghabiskan waktu sepanjang hari bersama pasangan selama masa karantina COVID-19 nyatanya tak selalu berujung harmonis. Di Cina, angka perceraian dilaporkan meningkat seiring dengan bertambahnya wabah, disinyalir akibat pasangan menghabiskan waktu bersama terlalu lama selama masa karantina virus corona. Karena sudah terbiasa dengan rutinitas harian sebelum pandemik, pasangan hanya bisa menghabiskan waktu sehari maksimal 1 hingga 2 jam. Start dari pagi dengan bangun pagi, siap-siap ke kantor, komunikasi tentu saja tidak akan maksimal. Belum lagi pulang larut, sampai di rumah sudah lelah. Handphone tentu saja menjadi teman melepas lelah, bukan berkomunikasi dengan pasangan, sehingga kurang terjadinya bonding. Bagi pasangan yang di rumah aja sudah ada masalah, dengan pergi bekerja ke kantor atau meeting di luar adalah salah satu bentuk pelarian untuk lepas sejenak dari masalah. Pulang ke rumah sengaja lebih malam, agar begitu sampai di rumah, tidak lagi harus bertatap muka dengan pasangan. Begitu instruksi work from home, sudah tidak ada lagi alasan untuk pergi kemana-mana. Karena semua kegiatan kerja, meeting dilakukan di rumah. Ini juga berarti di saat bekerja ada suara anak menangis, mengajak main, pasangan minta bantu beberes rumah, dan lain-lain. Serta di saat bersamaan perusahaan juga menuntut pekerjaan harus segera beres. Stres? Tentu saja, yang sedang ada masalah komunikasi dengan pasangan akan makin runyam lagi. Karena nowhere to go. 4L, lu lagi. Mau menghindar kemana? Semua jadi kelihatan watak aslinya. Suami melihat istri under pressure bagaimana? Istri melihat suami tidak peduli dengan keadaan anak dan rumah, serta lain sebagainya. Seringkali pasangan menyematkan kata harusnya untuk beberapa hal. Misalkan suami di rumah, harusnya bisa bantu ngajarin anak belajar, beberes rumah. Pun sebaliknya, istri di rumah harusnya tetap memasak, mengurus anak, dan melayani suami, tanpa memikirkan beban pekerjaan dari kantor. Kata seperti ini sebaiknya dihilangkan, dan lebih baik kita menerima kondisi pasangan masing-masing sambil melihat beban yang pasangan derita. Bagaimana solusinya untuk masalah seperti ini? Lebih dari 50% masalah pernikahan adalah kurangnya komunikasi. So, mulailah belajar untuk kenal dengan pasangan. Bagi pasangan yang sejak awal menikah, terbiasa untuk menggunakan komunikasi ala kebatinan, yang artinya diam-diam entar dia juga paham, saat ini mulailah berbicara. Tanyakan apa yang pasangan suka, apa yang membuat pasangan marah, dan apa yang membuat pasangan senang. Dan jadilah pendengar yang baik juga bagi pasangan. Kita itu diciptakan Tuhan punya 2 telinga, 1 mulut. Itu tentu saja ada maksudnya. Coba cari waktu berdua untuk dapat berkencan sekali seminggu dengan pasangan Anda, ngobrol apa adanya dengan suasana tenang dan menyenangkan. Kalau Anda merasa pernikahan Anda penting untuk diperjuangkan, Anda akan mencari waktu. Di masa arus informasi yang sangat pesat ini, teknologi smartphone begitu membantu kita. Informasi apapun begitu mudah didapat segampang menjentikkan jempol. Tapi,
di saat bersamaan juga menyedot waktu kita untuk tenggelam di dunia maya tanpa batas ini, tak mempedulikan orang di sekitar kita. Saatnya kita menyiapkan waktu family meeting. Duduk bareng, ngobrolin aktivitas sehari-hari, rencana ke depan. Apapun bisa dibahas di sini, dengan catatan tidak ada gadget, tidak marah, dan tanpa kritik. Cara kita berkomunikasi kepada pasangan dan anak tentu saja berbeda. Niat kita baik, tapi disampaikan dengan cara yang salah, hasilnya juga kurang baik. Identifikasi masalah segera. Ibarat ada air tergenang di dapur, tidak serta-merta kita lap dengan kain pel. Tapi, kita lihat dulu apa penyebab air tergenang di dapur. Apakah air minum tumpah, atau ada atap yang bocor? Sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan tepat. Kita bisa antisipasi permasalahan di masa yang akan datang.